Shalom, pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada saat ini. Kembali kita bertemu dalam forum diskusi Sekolah Sabat, di mana pelajaran ini dapat Anda saksikan langsung dalam YouTube Jemaat RS Advent Bandung. Saya Marica Tambubolon akan menemani saudara dalam pelajaran ini, tentunya dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan sebagai Kepala Ciplen Rumah Sakit, dan Pendeta Sitorus sebagai Gembala Jemaat Sinsen. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Dan kami pun berharap semua dalam keadaan sehat selalu, sehingga pada saat kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini kita penuh dengan sukacita. Namun sebelum mempelajari ini, mari kita awali dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas berkat dan kasih Tuhan yang telah menyertai kami. Saat ini kami akan mempelajari firman-Mu, biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami. Memberkati narasumber kami, Pendeta David Panjaitan bersama dengan Pendeta Sitorus pada saat ini, terlebih seluruh pemirsa yang bersama-sama dengan kami, biarlah Tuhan selalu membukakan hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa pelajaran kita sudah memasuki pelajaran ke-6, di mana pelajaran kita pada saat ini berjudul Kasih Allah yang Penuh Keadilan. Satu pekan pelajaran kita ini, ayat hafalannya terdapat di dalam Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Pada minggu yang lalu, pekan yang lalu, kita berbicara bagaimana murka Tuhan untuk memberikan kasih-Nya kepada manusia. Namun saat ini, pelajaran Allah adalah kasih Allah yang penuh keadilan. Di dalam pelajaran ini, di dalam seluruh kitab suci, kasih dan keadilan Allah melekat pada karakter Allah. Dan tema pelajaran kita pada saat ini menyoroti 3 poin dasar, yaitu yang pertama, kasih dan keadilan adalah satu kesatuan. Lalu yang kedua, mencintai keadilan memerlukan keteguhan. Dan yang terakhir adalah keadilan yang penuh kasih mempertimbangkan pertobatan. Kita akan langsung pada narasumber kita melalui pelajaran kita langsung kepada Pendeta David Panjaitan. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Marica dan pemirsa di mana berada. Senang bertemu kembali ya. Kembali kita harus meluruskan kembali kata-kata yang maksudnya word atau kalimat kata yang disampaikan Ibu Marica tadi, masalah adil, masalah kasih dan lain sebagainya. Nah, biasa istilah adil itu kan kalau sesuai dengan yang saya inginkan, saya dapat berarti dibilang adil kan gitu. Orang lain masa bodoh dapat apa dan berapa ya nggak penting. Aku dapat udah adil lah itu. Begitu aku nggak dapat nggak adil lah itu. Nah sekarang istilah adil ini kan perlu kita luruskan. Nah ini analogi yang mengajak kita berpikir, adil itu bagi rata atau bagi dua? Bagi rata Pak Pendeta. Oke, contoh ada 10 kantong plastik. Dua. Ya kan? Kita bilang bagi rata ya, bagi rata berarti 5-5 kan? Iya betul. Pendeta Marupapa bawa 5, Marica bawa 5, sedangkan tenaga lebih besar Marupapa bandingkan Marica yang perempuan. Itu adil atau enggak? Tidak adil. Bagi dua berarti Pak Pendeta. Bagi dua. Iya kan? Bagi dua. Iya. Nah, bagi dua itu bisa 7-3. Iya kan? Bisa 8-2. Iya betul. Nah, itulah keadilan Tuhan itu. Tapi keadilan menurut pikiran manusia bagi rata. Bukan bagi dua. Nah, itu yang pertama kan. Nah, Alkitab kita pelajaran Sekolah Sabat kita katakan bahwa Alkitab banyak mencatat bahwa kasih dan keadilan itu beriringan. Kan kira-kira begitu, beriringan. Anak satu, saya anak satu. Lebih dari satu bersaudara, lebih dari satu, saya pun lebih dari satu. Nah, kembali ini contoh saja. Kita kan tanpa, saya lah nggak, saya mau sebut orang lain. Saya tuh sering ganggu-ganggu adik saya. Kami jarak 3 tahun, dengan kakak jarak 6 tahun, kakak nomor 2. Jadi lebih sering berinteraksi dengan adik. Nah, pernah sekali waktu
saya dibeliin sepatu baru. Nah, namanya adik suka seneng lah ngerjain abang, diinjek sepatu baru ini. Oh, saya marah, saya tendang dia memang. Wow, merah. Lalu orang tua saya panggil saya, mari dulu, kamu apain adikmu? Wah, biasa bela diri kan, gini. Oke. Lalu ayah saya katakan, mari saya kenal dengan saya punya orang tua kan. Papi sayang sama kamu, Fit. Papi juga sayang sama kamu, Dina. Pertama, kamu sama adik tidak boleh lakukan seperti itu. Karena papi sayang kepada kalian berdua. Kedua, karena kamu lakukan tindakan yang tidak benar kepada adikmu, papi akan berikan sanksi kepadamu. Kenapa? Karena papi sayang sama kamu. Untuk tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari kepada adikmu juga kepada siapa? Orang lain. Sama seperti kemarin kan, penyesalan itu kan? Ya. Cemburu. Cemburu itu adalah bagaimana kita merawat, melindungi, dan lain sebagainya. Tapi pada saat orang itu nggak mau dirawat, tidak mau dilindungi, ya udah itu urusannya. Ini juga dengan situasi sekarang ini. Kasih dan keadilan itu selalu berjalan bersama. Pada waktu kita tidak memberikan sanksi kepada anak yang berbuat salah ini, disitulah kita dinyatakan tidak mengekspresikan kasih. Kenapa? Karena kita tidak memberikan pelajaran kepada dia untuk apa? Untuk berubah. Nah, kita bisa lebih jauh, lebih luas maksud saya. Sering orang katakan bahwa Tuhan itu kejam menghukum manusia. Yang tidak. Dia lihat anak-anaknya sudah menderita selama ini oleh karena orang-orang yang berdosa ini, apa yang dia lakukan? Dilindungi kan? Caranya bagaimana? Karena mencintai. Kalau kamu berbuat salah, kamu terima apa? Hukuman. Kenapa ini berhukuman? Karena Tuhan juga apa? Menyayangi orang-orang ini, tapi membenci apa? Kelakuannya. Salahnya. Juga mendapatkan apa? Mendapatkan sanksi. Supaya apa? Mereka tidak terus berbuat jahat, yang ini tidak terus menerima apa? Kejahatan. Jadi kembali ke awal. Keadilan itu bagi rata atau bagi dua? Bagi dua apa benar? Ya, bagi dua bukan? Ya, contoh terakhir, kalau kita bagi rata, masih umur 1 tahun, umur 2 tahun, kalau bagi rata, ada satu hidangan makanan, bagi rata, habiskan, cepat. Nggak adil jadinya. Menderita dia kan? Tapi kalau bagi dua, karena kamu masih anak-anak, perutmu masih kecil, pergerakanmu pun masih belum banyak, segini aja ya. Ini buat Dedi, buat Mami, buat Opung, lain apa. Sebagainya. Kembali, keadilan itu bagi rata atau bagi dua. Yang menarik ya, pemirsa. Jadi memang dalam pelajaran kita ini sudah sangat dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan keadilan. Keadilan tujuannya kasih. Mungkin kepada Pendeta Sitorus, di dalam pelajaran kita di sini dikatakan Allah sepenuhnya baik dan benar ya. Dan juga karakter Allah itu tidak akan pernah berubah. Namun ada satu hal di dalam pelajaran kita, ini Allah menyesal. Dalam hal apa Allah ini menyesal? Apakah dalam dia memberikan hukuman kepada manusia atau pada saat dia menciptakan manusia ini sehingga Allah menyesal? Ya. Baik, kepada kita semua pemirsa yang menyaksikan ini, yang mengikutinya, kita melihat di dalam Alkitab bahwa sering sekali Allah itu menunjukkan ekspresi bahasa manusia, ya. Nah, di dalam pelajaran kita ini dia menunjukkan ekspresi bahasa manusia dengan kata menyesal. Di dalam Alkitab, dalam kisah Nuh, Tuhan menunjukkan dia menyesal. Ya, itu adalah ekspresi hati Allah terhadap kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi, dia tidak menyesal telah menciptakan manusia. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi terhadap manusia ini. Dia sudah tahu. Bahkan dia sudah ciptakan atau buat rancang solusi terhadap manusia yang akan berbuat dosa. Jadi ketika kita melihat Tuhan menyesal, itu menyiratkan, memberikan pesan, hati Tuhan menyesal
terhadap pilihan-pilihan yang dilakukan oleh manusia yang memilih untuk berbuat kejahatan daripada mengikuti perintah dan petunjuk yang Tuhan berikan. Yang berikutnya, penyesalan yang kedua adalah respon Tuhan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia melakukan kejahatan, menolak dengan Tuhan, maka reaksi Tuhan adalah untuk memberikan hukuman terhadap manusia. Jadi Tuhan merancang bagaimana supaya manusia itu kembali kepada jalan Tuhan. Nah, ketika manusia itu kembali ke jalan Tuhan, maka Tuhan menyesal untuk rancangan-rancangan yang Dia akan tunjukkan sebagai penghukuman kepada manusia yang berbuat jahat. Jadi, dua hal yang perlu kita mengerti tentang penyesalan Tuhan adalah Tuhan menyesal terhadap pilihan-pilihan manusia kepada hal-hal yang jahat. Yang kedua, respon Tuhan merancang kehukuman pada kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Oh iya. Kira-kira seperti itu. Oke, gimana kalau menurut ada yang mau ditambahkan, Pak Pendeta? Ya, tambahan saja, ini sudut pandang dari orang tua ya. Iya. Suka pedes nggak? Enggak sih kebetulan. Suka pedes nggak? Sedikit. Dikit. Ya. Contoh, kita diajak makan sama teman-teman ke mie pedas Indonesia, G, apapun namanya itu ya. Nanti nggak boleh di sini kan. Terus teman-teman makan pedas nih, enak nih pedas. Enak kalau makan ini harus pedas gitu. Kan kita terpancing nyoba tuh. Iya. Begitu pedas, kan kita reaksi kita apa kan? Aduh, sakit perut. Iya. Terus apa kita bilang? Ini. Begitu kita sakit perut, nyesel makan ini. Aduh, gue nyesel makan ini. Oke, berhenti dulu di kata nyesel ya, menyesal. Yang sana makan pedas nggak sakit perut ditambahin, lalu kita makan ikut-ikutan kasih cabai, sakit perut, lalu nyesel. Apa arti kata nyesel? Kalau sakit perut, kalau nggak sakit perut nyesel nggak? Kalau sakit perut, nyesel sama dengan Tobat. sakit. Sakit. Nyesel sakit. Iya. Benar kan? Betul, iya. Contoh yang lain. Sakit. Saya ingat dulu pengalaman waktu sekolah dulu mari jadi Naripan. Piknik ke Pangandaran. Oh, ya saya belum pernah ke Pangandaran terus terang waktu itu. Saya bawa long john, tahu long john kan? Jas yang panjang sampai segini. Oh. Oh, waktu di mobil enak karena AC kan. Oh. Begitu nyampe Pangandaran, pakai itu apa? Panasan. Terus apa saya bilang? Nyesel. Kalau nggak panas berarti nggak nyesel. Panas berarti menderita kan? Berarti nyesel sama dengan menderita. Contoh kedua, contoh ketiga. Ini kita bicara kasih ya. Kembali, punya anak. Kita sudah bilang, jangan makan itu, sakit perut nanti. Pendek cerita, anak kita sakit perut di opname. Apa kita katakan? Nyesel. Benar nggak? Siapa yang sakit? Dia atau kita? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi Tuhan sudah ingatkan manusia, jangan ikut omongan ular. Benar kan? Iya. Tapi apa? Manusia Ikut. Terus yang mengalami penderitaan siapa? Manusia. Nah, sebagai orang tua yang mencintai anak, apa yang kita lakukan? Ya udah, dia yang makan, bodo amat. Apa kita katakan sama orang tua seperti itu? Nggak punya kasih nih orang. Tapi, aduh gimana anak? Dia yang sakit perut kok. Dia yang jawab nama kok. Iya. Benar kan? Dia yang melakukan kok. Tapi kita orang tua apa? Aduh, apalagi bukan. Aduh, gimana? Begitulah Tuhan kita itu. Itulah nyesel itu. nyeselnya itu. Gitu kan? Itu masih poin pertama. Ini banyak ini poin ini. Poin pertama kan nyesel. Ikut merasakan apa? Penderitaan orang. Itu namanya empati. Oke, bagian berikut. Ya pasti udah ngalamin anak sakit ya. Pernah ngalamin sakit. Dia waktu anak sakit, apa yang kita lakukan? Sabar nak ya, sabar ya. Nanti dokter datang nanti. Makan obat biar sembuh. Artinya apa? Nyesel itu satu, merasakan rasa sakit. Kedua,
bagaimana menyamankan perasaan yang menderita ini. Apa yang Tuhan katakan? Orang jahat ini akan kuhukum, akan mengganggu kamu. Gimana perasaan orang yang diganggu-ganggu ini? Terhibur ya Pak? Terhibur kan? Jadi nyesal itu. Pada waktu Tuhan katakan melihat air bah tadi ya, Iya. Kejadian 6 ayat 7 itu. Nyesel. Aduh, kenapa orang ini begini? Kan gitu kan? Apa mau kita buat? Tenang. Tenang, Nuh. Ini bahasa sehari-hari, Nuh, tenang. Kau orang yang paling setia kulihat, tapi kau paling sering diganggu-ganggu, tenang. Akan kubikin orang ini menerima akibatnya. Ini Pak, jadi gimana mereka menerima? Akan kumusnahkan dengan air bah. Loh kami gimana? Tenang, bikinlah air apa? Bahtera. Jadi nyesal itu tambahan dari yang tadi disampaikan Pendeta Baru apa? Merasakan penderitaan orang itu. Lalu yang kedua, menyamankan perasaan apa? Seperti anak tadi kan, udah enak, udah, mana yang sakit, ini mah sakit, ya, mama kasih minyak kayu putihnya, kan gitu kan, kalau coba anak, siapa nama anaknya? Samuel, lari-lari, kena ini, kena batu kan, apa gitu, tenang, oh ya, mana yang sakit abang, kan karena begitu kan, di sana anak yang ini contoh, mungkin pernah lihat di YouTube, di pertandingan UFC, anaknya ikut berantem, mamanya kesakitan nonton. Masuk ke ring itu, dipukulin musuhnya. Itu rasa kasih. Itulah Kasihnya. kasih. Jadi kembali, Allah mengekspresikan kasihnya. Pertama dengan apa? Keadilan. Kedua dengan apa yang kemarin itu? Cemburu. Sekarang dengan apa? Menyesal. Nyesel. Nyesel. Sama, ini jadi panjang. Kan ibu biasa senang lihat barang diskon kan? Begitu kali itu nggak ngambil, Aduh, kenapa? aduh nyesel. Kenapa sakit di sini kita? Aduh nyesel gue nggak ambil. Itu apa kita katakan kepada orang itu? Ya udahlah, kapan-kapan nunggu diskon lagi kan? Udah kepanjangan. Tadi saya tertarik dengan yang waktu ini Pak Pendeta tentang keadilan tadi ya. Kita berbicara tentang keadilan. Mungkin Pendeta David dulu coba. Mengenai pada saat Tuhan mengatakan keadilan, apakah keadilan yang Tuhan berikan itu penuh dengan balas dendam dan penghakiman, atau Tuhan memberikan keadilan itu untuk pemulihan? Nah, cara pemulihannya itu seperti apa? Pada saat tadi sampaikan tenang ya, nanti aku akan membalaskan yang seperti ini. Itu contoh ilustrasi tadi ya Pak Pendeta. Di rumah sakit ada IBK bukan? Walaupun ya sudahlah kita bahasa bahas. Yang pasti ada IBK. Reward. Ya. Lalu nggak tahu di KJB apakah ada reward juga? Ada. Oke. Kan ada KPI-nya kan? Iya, betul. Tiba-tiba semua dapat reward yang sama. Padahal hasil KPI-nya apa? Berbeda. Gimana reaksi kita? Apa kita bilang? Tidak adil. Tidak adil. Itu namanya bagi rata, bukan bagi dua. Benar kan? Nah, pada waktu reward itu diberikan berdasarkan KPI, apa kita bilang? Ya memang begitu. Memang begitu. Lalu kita dengarlah, aku nggak dapat begini-begini. Lalu kita bilang, coba buka KPI lu. Ya memang gue sering telat gini-gini. Ya pantas lalu nggak dapat. Ya kan? Sudah untung lu dikasih seperti itu. Berubah lalu. Lihat, berubah lalu biar dapat. Jadi perubahan itu bukan biar dapat rewardnya, bukan. Perubahan dia itu menghasilkan reward. Jangan terbalik, jangan terbalik. Betul. Perubahan kita itulah yang membuat kita mendapatkan reward itu. Award itu kan. Jangan gak dapat award, itu tidak everlasting itu. Itu kesannya tanda kutip pura-pura, munafik, menjilat dan lain sebagainya. Biar kelihatan kerja, datang on time. Biar kelihatan kerja, mata di depan komputer terus, padahal yang lain yang dilihat. Ya kan, itu tidak. Jadi kembali ke pertanyaan Marijo tadi, apa reaksi kita kan? Ya kita harus katakan, memang yang Tuhan lakukan itu bukan berdasarkan dendam. Lalu yang kedua, bicara masalah dendam. Tadi kami ngobrol-ngobrol dengan Pendeta
Maru Papa di ruangan saya. Dia lihat ada mainan-mainan banyak di sana. Dia tanya, pendeta koleksi gini, apa jawaban saya? Dendam masa lalu. Kenapa? Saya cerita sama beliau, waktu saya anak-anak dulu di sini kelas 3 SD, dari sini pulang PA ke Cimaung, lewat Jalan Ciamplas ada toko di situ, jual mobil-mobilan. Saya lihat terus, pengen beli, orang nggak punya uang, orang tua nggak punya uang. Karena guru, saya punya bapak guru SMP, berapalah uang kakak SMA dan apa lain sebagainya. Setelah saya punya uang, dendam itu adalah untuk kepentingan memuaskan pribadi, keinginan. Apa menyesal tadi? Aduh, kan jadi sakit perut kok kan? Sudah mama bilang jangan. Apakah untuk kepentingan mama atau kepentingan orang itu? Bahkan mama cubit ya, udah dibilang jangan makan cabai terus makan cabai. Untuk kepentingan mama atau kepentingan? Kepentingan dia, anak itu. Nah, udah kebanyakan ngomong. Silakan, mungkin pendeta mau menambahkan. Ini menarik ya. Iya. Saya yang menambahkan dalam bentuk-bentuk praktis yang mungkin bisa terjadi ketidakadilan ataupun penyelewengan ketidakadilan di dalam diri manusia. Ketidakadilan itu bisa didasarkan antara suka dengan tidak suka. Kemudian karena mana yang lebih disayangi atau mana yang dibenci, kira-kira begitu. Nah, ketika kita mungkin lihat di gereja saja, misalkan kita ada mungkin anggota jemaat yang kita senangi, ya, lalu datang, kita bisa menunjukkan sambutan yang mungkin istimewa. Tapi mungkin kalau kita ada jemaat yang mungkin berkita kesal dan sebagainya, mungkin kita sambutannya biasa saja. Nah, itu kan sudah membuat ketidakadilan di dalam memperlakukan ya anggota jemaat dan sebagainya. Jadi dalam kehidupan ini sering sekali kita mempraktekkan keadilan itu tidak sama, salah. Sehingga itu akan menjadi banyak muncul masalah-masalah. Ya, misalkan juga di dalam rumah tangga, dalam keluarga, ya, di mana ada dua keluarga, ya, harus bisa menunjukkan keadilan. Ya. Saya dengan istri sering sekali kita beradu argumen, ketika kita mungkin memberikan pandangan-pandangan tentang bagaimana kita harus berlaku adil. Ya, lambat laun kita bisa menyesuaikan langkah gerak kita untuk menunjukkan kasih dan keadilan. Nah, di dalam pelajaran kita ini selalu menekankan ketika Tuhan menunjukkan keadilan, Dia selalu konsisten. Ya, Dia tidak berubah-ubah. Nah, ketika Tuhan menunjukkan keadilan secara konsisten, itu sebenarnya menunjukkan bahwa sifat Allah itu tidak berubah-ubah. Ya. Nanti kalau misalkan dia menunjukkan keadilan, oh ya dia berbuat salah seperti ini, dia langsung Tuhan berikan hukuman. Tapi ketika si B melakukan kesalahan, Tuhan tidak menunjukkan keadilan, maka Allah itu berubah-ubah. Itu sebabnya di dalam pelajaran ini berulang-ulang kali ditekankan bahwa Allah dalam menjalankan pemerintahannya, Dia menjalankan kasih, di saat yang sama Dia menjalankan keadilan. Jadi kasih dan keadilan Allah itu sepaket, ya, bersamaan. Nah, ini yang mungkin kita akan susah untuk mengertinya. Bagaimana Allah itu Dia adalah yang kasih, Dia yang adil, bisa menunjukkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, dalam waktu bersamaan, mungkin kita susah melakukannya. Bagaimana kita menghukum mungkin orang yang salah, tapi kita harus tunjukkan kasih juga, tapi itu dalam waktu yang bersamaan. Di saat yang sama juga, kita tidak membedakan orang yang berbuat baik, atau katakan saja mungkin dalam rumah tangga, misalkan punya dua anak, seperti tadi diceritakan oleh Pendeta David, ya, kita ingin menunjukkan kasih kepada anak kita yang mungkin melakukan kesalahan, tidak saat yang sama, kita ingin adil juga kepada anak yang lain. Nah, ini yang mungkin akan lebih praktik-praktiknya akan membuat kita bingung. Tetapi di saat kita ya memiliki kerinduan seperti hati Allah, ingin menunjukkan kasih dan keadilan, dan kita terus belajar di dalam mempraktikannya, lambat laun Tuhan akan membawa kita untuk menunjukkan kasih dan keadilan di dalam waktu yang bersamaan. Oke, terima kasih. Tadi mengenai keadilan ini lagi ya Pak Pendeta. Bagaimana kita mencerminkan keadilan Tuhan ketika kita bereaksi terhadap ketidakadilan dan perbuatan yang salah di dunia ini? Mungkin Pendeta boleh. Baik,
Di dalam hidup ini selalu ada sebab akibat, ya. Apa yang kita lakukan akan berdampak pada kita. Lalu sesuatu yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Nah, kenapa orang-orang mungkin acuh tak acuh untuk berlaku adil ketika mungkin melihat kesalahan? Ya mungkin dia menyadari ada konsekuensi yang dia akan tanggung. Mungkin dia akan dibenci atau tidak disukai, ya. Jadi sebabnya dia menahan diri untuk tidak berlaku adil. Ya, misalkan ada orang yang salah, ya, dia tahu salah. Misalkan saja, misalkan di dalam lingkungan sekolah, katakan, misalkan saja ada siswa yang terlambat, katakan terlambat, tapi siswa ini mungkin orang yang datang dari keluarga yang mungkin dipandang, ya, dalam yayasan sekolah dan sebagainya. Ya, dia salah, tapi gurunya membiarkan saja seperti itu. Karena dia tahu kalau mungkin dia menunjukkan keadilan, ya, membuat hukuman karena kesalahannya, mungkin dia akan dibenci oleh orang tua siswa dan sebagainya. Nah, dalam praktek kehidupan sehari-hari ini, seorang yang ingin menunjukkan ketidakadilan, memperlakukan orang dengan adil, dia harus siap untuk dibenci mungkin, tidak disukai dan sebagainya. Nah, orang yang mungkin melakukan kesalahan, ya, lalu dalam kehidupan sehari-hari kita menunjukkan keadilan, ya, praktik-praktik keadilan sebagai mana Allah menunjukkan keadilan. Nah, itulah kita harus tunjukkan. Ya, kita tidak memihak, ya. Kita tidak mungkin menjadi orang yang pilih-pilih kasih, ya. Ketika kesalahan itu terjadi, ya, kita menunjukkan keadilan. Orang yang sama melakukan kesalahan juga, kita menunjukkan keadilan. Jadi bukan hanya ke satu arah, tapi ke semua arah. Seperti itu. Oke, baik. Pak Pendeta mungkin Ya. penambahan. Gimana tadi pertanyaan? Sorry, agak sedikit hilang tadi konsentrasi. Pertanyaannya, pada saat kita ingin mencerminkan keadilan Tuhan, tapi kita dihadapkan dengan ketidakadilan di dunia ini. Dan juga dengan perbuatan-perbuatan salah yang selalu terjadi. Oke. Pertanyaan pentingnya adalah, kapan kita merasakan keadilan itu? Kapan coba? Kalau kita salah. Saat kita dibela, ya. Oke, kembali kepada cerita anak tadi. Setelah kapan anak itu mengatakan kepada kita, "Mak, makasih Mak ya, Mama sudah ingatkan." Setelah kapan? Setelah dia melewati masa penderitaannya itu. Ya contoh lah. Saya tidak tahu teman-teman punya pemikiran yang sama nggak dengan saya. Saya waktu anak-anak, perempuan yang paling cerewet di dunia itu mama saya. Oh iya, suruh cuci piring lah, suruh nyapu, suruh ngepel, suruh berlipat selimut, rapikan tempat itu. Bilang mama yang paling cerewet. Terus kan mama itu terus lakukan nggak tahu ya. Tapi setelah saya menikah, istri sedang hamil, lalu saya, kamu lah cuci piring lah, cuci piring. Sejak saat itu sampai sekarang, saya bilang, perempuan yang paling baik di dunia itu adalah mama saya. Ya kan? Untuk yang menerima pembelaan, mungkin saat itu dia akan katakan yes. Tapi yang menerima sanksi, di sana nanti jauh. Aduh, makasih juga ya. Tuhan sudah lakukan gini. Ini contoh saja. Memang banyak Alkitab, khususnya buku Wahyu, mengatakan bahwa kita di sorga itu makan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, kan begitu. Bahkan banyak ayat mengatakan buah di sana setiap bulan berbuah, pohon di sana kan, nggak ngerti juga. Lalu disuruh masuklah ke sorga dan dunia baru itu orang yang nggak suka makan buah. Repot. Apa yang terjadi dia terhadap orang ini di sana? Merasa senang atau nggak adil Tuhan ini? Tapi begitu tidak diundang,
untung juga ya gue nggak diundang ya. Kan sering gitu kan, di sana makannya apa gitu waktu ada undangan. Ini. Aduh, untung juga gue nggak datang ya. Kenapa? Karena makanannya nggak satu selera kan gitu. Betul. Bisa dapatnya. Jadi ini hanya kita punya imajinasi saja. Seandainya orang-orang berdosa yang dapat hukuman itu bisa bicara, untung gue nggak ke sorga. Kalau gue ke sorga, menderita. Mau nyari daging panggang di mana? Ya kan? Mau nyari rendang di mana? Bukan saya katakan tidak boleh makan rendang, bukan itu poin saya. Poin saya adalah kita ditempatkan di satu tempat yang bukan kita punya apa? Kebiasaan. Atau contoh yang lain. Mungkin apalagi pendeta Maruf Papa masih muda kan? Mungkin lihat pendeta-pendeta senior, mungkin pimpinan, enak banget jalan-jalan ke luar negeri ya. Dari sudut jalan-jalannya enak. Dari sudut jam tidur, jenis makanan, nggak usah berpikir untuk itu. Kenapa? Karena saya sudah alami. Contoh yang sering orang angan-angankan pergi ke Amerika kan? Saya udah beberapa kali ke sana. Diajak jalan-jalan sama temen. Di sana siang, di kita tuh tengah malam. Yeah. Bayangkan kita diajak jalan-jalan, yang waktunya kita tidur. Apa enaknya? Lalu saya tidak terlalu suka makan daging dan ikan. Lalu bau lemak itu, bau keju, bau susu saya nggak suka. Di sana rata-rata makanan seperti itu. Dan bahkan dikatakan, ada restoran burger namanya bla bla bla. Itu paling disukai, ini gede banget. Lalu soft drinknya free. Saya nggak minum soft drink. Walaupun sesekali, banyak bukan peminum lah. Kan menderita. Begitu pergi ke sana, dia ajak makan. Bro mau makan di mana? Ada jual nasi goreng nggak di sini? Ya mereka bilang, lu udah ke Amerika nasi goreng. Ya beda Lidah. Lihat. Jadi begitu nggak pergi ke sana, aduh terima kasih lah nggak pergi ke sana. Kenapa? Menderita. Ya mungkin enak jalannya Amerika. Nanti coba sekali waktu lah ada kesempatan. Amin. Pergi ke luar negeri kita nggak tentu kemungkinan. Ya saya pernah ke India. Aduh makanannya semua kari. Saya nyium itu pun sampai sekarang. Jadi kembali ke yang tadi kan. Kapan orang itu mengakui merasakan keadilan Tuhan? Bagi yang dibela saat itu akan rasakan. Yes. Tetapi itu pun akan menjadi nanti kalau dia belum melihat akibat yang Tuhan berikan kepada yang bersalah ini. Yes, tapi kok nggak dihukum-hukum ya? Iya kan? Iya itu terjadi. Kan dihukum-hukum. Iya. Makanya ada 1000 tahun itu. Iya kan, 1000 tahun itu meyakinkan orang-orang benar bahwa memang benar Tuhan akan mengeksekusi apa yang dia ungkapkan. Dan satu kan dua pihak nih. Bagaimana? Kan di surga kan 3 pertanyaan kan kita sama-sama tahu itu. Kenapa aku di sini ini? Terus kenapa sih itu di sana? Ya memang dia akan dihukum. Iya juga ya. Kan dia akan cerita. Coba bayangkan, cobalah. Dia begitu kelakuannya. Disuruh makan sayur-sayur buah-buahan, bandel terus. Terus disuruh masuk surga di dunia baru. Kira-kira aku adil nggak sama dia? Ya nggak adil lah Tuhan. Makanya kembali, adil itu apa? Bagi rata atau bagi dua? Kan pertanyaan itu. Bagi rata atau bagi? Tapi bagi kita, ya udah ajak aja ke sini. Ya kasihan dong. Ya kasihan dong. Betul. Kita mungkin suka makan, ya kita bilang lah makanan paling enak rendang kan. Enak. Apakah biar saya dibilang mencintai anak saya, adil kepada anak saya yang masih kecil saya kasih rendang yang pedas? Kan nggak juga. Jangan ini aja. Loh, mah kok kasihnya cuma itu doang? Kan ada yang belum tahan yang pedas. Jadi kembali ke pertanyaan awal, adil itu bagi rata atau bagi dua? Gitu kan? Kalau dia bagi rata, kita pertanyakan dulu kasihnya. Tapi kalau dia bagi dua, coba kita telusuri dulu. Kenapa bisa jadi bagi apa? Bagi dua. Ya, oke. Pendeta, menarik sekali pelajaran kita hari ini. Bagaimana kita berdiskusi tentang keadilan yang penuh kasih dan Tuhan selalu memberikan caranya kepada kita untuk menuju pada pertobatan.
Baik, kita akan tiba pada konklusi. Kita minta kepada Pendeta Marupapa untuk membawakan konklusi kita pada pelajaran kita minggu ini. Baik, marilah kita untuk berlaku adil dalam kehidupan kita. Ya, meskipun itu dalam tahap-tahap belajar ataupun tahap-tahap kita mencoba untuk berlaku adil dan sebagainya, tapi biarkan Tuhan yang akan menolong kita untuk selalu membawa kita kepada perbuatan keadilan yang semakin lama semakin lebih baik. Tuhan menuntut kita untuk berlaku adil. Dan berulang-ulang kali dalam Alkitab, ya, Tuhan katakan bahwa Tuhan menginginkan agar kita selalu berlaku adil. Oleh sebab itu, marilah kita untuk berlaku adil sebagaimana Tuhan inginkan. Baik, demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita pada pekan ini. Kami berharap melalui pelajaran ini, iman kita lebih dikuatkan dan kita lebih menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saya Marice Tampu Bolon, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.